Terbersit di benakku tentang apa yang sedang berlaku di lingkungan ini. Kita pemuda terpelajar yang digadang-gadangkan akan menjadi pemimpin dan agen perubahan di masa depan. Namun, yang terjadi sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita itu. Ada di antara mereka yang pintar, namun tak mau membagi ilmunya dan sibuk dengan mengejar nilai rapor saja. Ada yang biasa-biasa saja, yang hanya menargetkan naik kelas saja. Ada yang lemah dalam segala hal, namun diam saja, seolah tak peduli apa-apa. Ada yang datang hanya untuk menikmati kebebasan dari lingkungan keluarga. Siapa sebenarnya yang agen perubahan itu? Dan aku harus jadi yang mana di antara mereka? Sementara ilmuku pun hanya bisa untuk diri sendiri. Adakah yang pintar yang bisa merangkul mereka untuk lebih baik dari sebelumnya? Pikiran ini terus membayang sampai aku menemukan orang yang pikirannya sama denganku. Sehingga ini membawa kami pada perjalanan baru yang sebelumnya hanya angan-angan saja. Cerita ini pun dimulai. Duduk siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hafiz pimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang coba Rafki keluarkan Al-Qurannya dan baca ayat terakhir yang kita baca hari kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Oke, bagus. Silakan lanjut. Tania, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Selanjutnya coba Hafiz baca Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia. Nah, pada rumusnya terdapat di dalamnya ada potensial sel atau dengan rumusan E sel.
Untuk mencari SL, rumus yang kita gunakan adalah E reduksi dikurang dengan E oksidasi. Nah, nanti kamu akan Bapak ajarkan bagaimana caranya untuk mencari rumus ini. Nah, sekarang coba kamu kerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Udah dapat jawabannya Kak? Belum, lagi lah. Udah siap Kak? Belum lagi, kenapa kamu gak fokus terus? Nah, belum siap lagi. Kenapa sih, Pak? Ini dia Pak, kamu ini saya terus lah, saya belum siap lagi, dia nanya aja sama saya. Oke, kerjakan tugas masing-masing ya. Jangan nyontek sama teman. Nah, mungkin itu pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan bacakan Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan untuk pembelajaran yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bicara nih. Gimana mulainya? Jadi gini, aku sudah kepikiran lama lihat teman-teman kita di sekolah sini kalau pergi ke sekolah cuman sekedarnya apa yang diajarkan di guru di sekolah seakan nggak ada apa-apanya buat mereka. Pergi ke sekolah, duduk, lalu pulang, yang tadi dipelajari hilang. Terutama yang masalah agama. Ada teman kita tadi yang baca Al-Qur'annya nggak bagus, belum bagus. Sementara kita di Minang ini punya filosofi dari dulu, adab dosa di syarak, syarak bisa kita ulang. Ya tahu kan? Sangat jauh kenyataannya kalau menurut pandangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada masalah sikap kepribadiannya. Teman-teman kita beberapa, nggak semua, pergi ke sekolah. Ada yang belajarnya niat tapi cuma buat dirinya sendiri, nggak mau berbagi. Ada juga yang ke sekolah izinnya sama orang tua, tapi nyatanya nyimpang ke warung berniat. Dan yang paling parah, pergi ke sekolah jam istirahat, pergantian guru pergi cabut, pergi merokok di belakang. Itu sudah sangat miris kalau menurut ini. Sony gimana menanggapinya menurut Sony? Iya loh, Seni juga kepikiran kayak gitu. Tapi Seni bisa apa itu? Dan baca Al-Quran Seni itu belum pas atau dikatakan belum bisa gitu. Dan Seni juga pengen juga pemikiran seperti itu. Tapi Seni bisa apa gitu? Itu contohnya si teman kita Hafiz. Hafiz, kamu belajar Al-Qurannya di mana kok pasti dan pas gitu? Iya Son, Hafiz belajar Al-Qurannya itu sama mendalami agama itu di surau Akabiluru, daerah Batu Hampar. Yang Batu Hampar yang di Akabiluru yang cerita oleh di koran itu nih? Iya aku tahu. Ya itu yang di mana di surau itu kita diajarin buat mendalami agama, terus sampai memahami benar-benar bisa gitu buat belajar agama, terutama mengajinya. Ya, nggak belajar Al-Quran aja kan, di sana ada juga latihan nari, sile, gitu kan? Iya Pak. Iya. Nah, kalau menurut ini itu sangat pas nih buat solusi yang dari yang aspirasiku tadi yang mau disampaikan. Nah, gimana nih menurut Hafiz? Boleh nggak kita ikut sama Hafiz buat pergi belajar ke sana? Iya, Hafiz. Kebetulan besok kan hari Minggu tuh. Hafiz nggak ada kegiatan. Kita bisa ke sana kan besok? Wih, bisa. Boleh banget. Boleh banget. Nanti kabari aja ya. Kalau kita, karena kan kita juga nggak ada kegiatan besok. Ya nanti Hafiz kabarin sama Unul aja ya. Oke, di chat WA aja ya. Iya kan? Oke. Kan udah pas tuh. Nanti Hafiz chat aja Seni sama Ulul ya. Iya. Sekarang tes
susah dulu ganti nama ya. Iya lucu. Oh ya, mana nih? Tuai nih di mukanya. Terus deh. Minangkabau terkenal akan pepatah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang menegaskan bahwa pemuda Minang itu sangat menerapkan norma agama dalam kehidupannya sehari-hari. Pemikiran ini membawa kami pada sebuah nagari di luar 50 kotob yang bernama Batu Hampar, yang sejarahnya pada tahun 1783 lahirlah seorang pemuda dari ayah yang bernama Abdullah dengan gelar Rajo Baintan dan ibu yang dikenal dengan panggilan Tuo Tunggal. Beliau bernama Syekh Abdurrahman yang merupakan kakek dari Bapak Proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta. Pengembaraan beliau dimulai pada usia 15 tahun. Daerah tujuan pertama untuk menuntut ilmu adalah Pulau Gandang di daerah Batu Sangkar. Setelah beberapa tahun beliau berangkat menuju Tapak Tuan di Aceh Barat dengan berjalan kaki. Di sana beliau menghabiskan waktu untuk belajar agama selama 8 tahun. Dari Tapak Tuan beliau berlayar ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan menuntut ilmu selama 7 tahun. Di sanalah beliau belajar tentang tarikat Naksabandiyah dan mendapat ijazah di Jabal Abi Qubais. Syekh Abdurrahman pun kembali ke Aceh, kemudian pergi lagi ke Madinah, dan pada akhirnya beliau kembali ke tanah Minangkabau. Sudah 48 tahun beliau meninggalkan Batu Hampar sejak berumur 15 tahun untuk menuntut ilmu agama. Beliau pulang ke kampung halaman melalui jalur Pulau Gandang di Nagari Barulah Tanah Datar. Karena sudah lama tak pulang ke Batu Hampar, beliau lupa jalan untuk kembali. Di sebuah persawahan di Gologandang, bertemulah dengan seorang ibu tua yang sedang menuai padi. Maka bertanyalah beliau. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka berpelukan sambil berlinangan air mata dan menangis terseduh-seduh karena ternyata beliau adalah anak dan ibu kandung. Bertahan hidup dengan berladang tebu. Di sana banyak pemuda yang sering mengembala. Karena baik dan keramahnya, beliau pun sering memberi tebu pada mereka sebagai obat haus. Dengan keramahan tamahannya itu, beliau meresapi rasa beragama pada pemuda pengembala itu, sehingga tersebarlah berita ke pelosok negeri tentang keramahan dan pemahaman ilmu agama beliau. Jadi tak heran jika tak lama kemudian beliau didatangi oleh ribuan orang dari daerah lainnya. Nama Syekh Abdurrahman kian termasyhur ke seluruh negeri sehingga berdatanganlah orang ingin berguru pada beliau mulai dari Jambi, Bengkulu sampai Bangka-Belitung. Karena banyaknya orang yang berdatangan dari luar sehingga rumah penduduk penuh sesak oleh orang dari luar, maka muncullah inisiatif beliau untuk mendirikan kompleks pusat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Manar. Pada tanggal 23 Oktober 1899, Syekh Abdurrahman wafat pada umur 122 tahun. Setelah wafat, maka kepemimpinan Surau Batu Hampar dipimpin oleh anak cucu beliau. Hafiz, Son, aku udah ngomong sama si Rafki dan Adi tadi, dia mau diajakin diskusi sama kita. Setelah sekolah nanti kita diskusi sama dia. Sip, oke? Boleh. Oke. Kita lihat di Quran juz 30 ayat surat terakhir ya, surat An-Nas. Adi boleh tolong bacain di. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Sampai di sini ya pembelajaran kita mengenai Al-Qur'an hari ini. Kira-kira metode pembelajaran kita kayak gitu di sama Raffi. Pulang lagi yuk.